Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dio Alif Caprilo dengan NIM 60200123017. Di sini sesuai dengan tugas yang telah diberikan pada matkul pemrosesan bahasa alami, saya akan mempresentasikan tugas integrasi NLP dan sistem rekomendasi. Proyek ini menggabungkan konsep statistik, machine learning, dan deep learning untuk membangun sistem rekomendasi. Tujuan utamanya adalah mengeksplorasi potensi bahasa alami dalam ranah hiburan digital. Pertama, tantangan dan tujuan proyek. Karakteristik bahasa alami. Bahasa alami bersifat tidak terstruktur dan sangat sulit untuk diolah secara langsung oleh komputer. Peran vital NLP. Pemrosesan bahasa alami adalah jembatan teknologi yang membantu komputer untuk memahami makna, konteks, dan sentimen teks manusia. Dalam kasus ini, saya mengambil lirik lagu. Lirik lagu sebagai bentuk bahasa kreatif mengandung kedalaman makna emosional yang ideal untuk dianalisis dan direkomendasikan secara kontekstual. Sasaran utama, membangun sistem rekomendasi lagu yang memiliki kemiripan semantik, serta mengidentifikasi dan mengklasifikasikan emosi yang terkandung di dalam lirik lagu. Dataset pemodelan. Di sini saya menggunakan Indonesian Song Lyric Emotion Dataset yang saya dapatkan dari Kaggle. Dataset komprehensif yang berisi lebih dari 22.000 lirik. Namun pada kasus ini saya hanya mengambil 4.000 sampel lirik. Hal ini dikarenakan keterbatasan perangkat yang digunakan untuk melatih dan membersihkan data tersebut. Atribut kunci dataset berisi titel, artis, dan lirik full. Dua fungsi utama dataset. Model rekomendasi berdasarkan kemiripan makna. Model klasifikasi emosi berdasarkan konteks kata. Kasus emosi, leksikon untuk pseudo labeling. Untuk melatih model klasifikasi emosi secara supervised, saya membuat kamus emosi buatan yang berfungsi sebagai pseudo labeling. Pelabelan semi otomatis pada dataset ini yang terdiri dari cinta, sedih, marah, bahagia, dan tenang. Emosi ini menjadi target klasifikasi model deep learning untuk memprediksi sentimen lirik lagu. Hal ini diperlukan untuk juga menambah skala dalam rekomendasi lagu. Proses transformasi teks pada pemrosesan. Lirik mentah harus melalui serangkaian tahapan pembersihan untuk mengubah menjadi bentuk yang bersih dan siap diolah. Yang pertama, saya menggunakan filter bahasa, menghapus karakter dan lirik lagu yang berdasarkan bahasa Indonesia. Untuk selain itu, saya hapus. Yang kedua, case folding, mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil untuk memastikan konsistensi data. Kemudian, saya melakukan pembersihan angka, simbol, dan tanda baca pada lirik. Kemudian tokenisasi, memecah string list lirik menjadi unit-unit kata. Terus top word removal, menghapus kata-kata umum, misalnya yang, dan, di, dan sebagainya. Kemudian reduplikasi dan stemming, mengenangani kata berulang dari lari-lari menjadi lari dan melakukan stemming dari library sastrawi untuk mendapatkan kata dasar. Kemudian representasi numerik TF-IDF. Untuk memungkinkan mesin mempelajari data, teks harus diubah menjadi vektor numerik. Metode TF-IDF, Term Frequency Inverse Document Frequency, digunakan untuk proses ini. TF-IDF memberikan skor numerik pada setiap kata berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam dokumen dan kelangkaannya di seluruh dataset. Kemudian, setiap lirik dikonversi menjadi vektor numerik. Vektor-vektor ini digunakan model untuk mengukur kemiripan makna antar lagu. Model pertama, rekomendasi berbasis statistik. Saya menggunakan TF-IDF ditambah cosine similarity. Model ini mempresentasikan pendekatan statistik yang sederhana namun efektif untuk menentukan kedekatan semantik antara dua dokumen.
Input teks, pengguna memasukkan judul lagu atau potongan lirik. Kemudian vektorisasi, teks input diubah menjadi vektor TF-IDF menggunakan model yang telah dilatih. Kemudian hitung kemiripan, menghitung quotient similarity antara vektor input dengan vektor semua lagu lain. Kemudian output, lagu-lagu yang nilai kemiripan kosinus tinggi direkomendasikan. Contoh, input hampa, rekomendasi teratas, bertahan terluka, separuh aku, bintang di surga. Lagu-lagu ini memiliki tema lirik yang sangat mirip dengan kata-kata kunci serupa. Model kedua, klasifikasi emosi dengan deep learning, LSTM. Untuk tugas klasifikasi emosi digunakan arsitektur deep learning berbasis LSTM yang dapat menangkap dependensi jangka panjang dalam urutan kata. Pendekatan end-to-end, model DL tidak melakukan ekstraksi fitur manual, ia belajar representasi fitur terbaik secara langsung dari data. Data latih dataset yang telah diberi prosedur labeling dari kasus emosi. Akurasi data mencapai 57%. Meskipun setelah saya uji, data ini cenderung berat pada satu label. Hal ini mungkin karena datanya yang kurang bagus atau dari pelabelan yang masih tidak terlalu akurat. Kemudian demonstrasi. Sistem demonstrasi lagu, makna ditandai TF-IDF, input hampa, output bertahan terluka, sistem prediksi emosi dan sentimen. Berikut beberapa demonstrasinya. Di sini saya akan memberikan mengetik lirik di sini. Di sini analisis emosi lirik. Kemudian rekomendasi lagu berdasarkan judul. Di sini saya akan memilih salah satu judul. Lalu pencarian lirik kostum. Pencarian lirik yang mirip dengan melakukan pencarian lagu yang liriknya mirip dengan yang diinputkan. Misalnya oke. Sekian. Kesimpulan, dataset lirik Indonesia plus leksikon emosi untuk pelabelan. Setelah itu, saya juga melakukan pre-processing dengan proses 7 langkah untuk pembersihan teks optimal. Kemudian representasi data menggunakan TF-IDF dan embedding deep learning, dan menggunakan algoritma quotient similarity untuk rekomendasi dan LSTM untuk prediksi emosi. Fungsi sistem rekomendasi lagu dan klasifikasi emosi lirik. Sumber versi saya di sini saya menggunakan dataset Indonesian Song Lyric Emotion Dataset melalui Kaggle dan beberapa video YouTube seperti Text Processing in NLP, FreeStype, dan artikel TF-IDF in NLP, serta rekan-rekan saya dari ChatGPT dan Gemini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih.